Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita masih bahas soal tentang termokimia. Karena ini kan bentuknya banyak ya. Oh, sorry, bukan termokimia. Ini adalah elektrokimia. Oke, jadi kita mulai aja untuk soal pertama ya. Ini part yang ketiga. Pada elektrolisis leburan NaCl, oke di sini disebutin dia leburan ya, leburan NaCl diperoleh logam Na-nya itu 11,5 gram. Oke, diketahui AR-nya 23, Cl-nya segini. Oke, berarti kita buat dulu ya, pertama reaksi elektrolisisnya dulu, yaitu dari leburan NaCl. Ini leburan ya, berarti kita ionin dulu. Ini jadi Na plus ditambah Cl-. Teman-teman ingat kalau misalnya dia leburan, kalau dia berasal dari golongan 1, 2, AlMn, itu berarti yang mengalami reaksi reduksi di katodanya adalah ion itu sendiri. Oke, jadi Na plus ditambah elektron itu akan menjadi Na, logam Na. Tetapi kalau misalnya nih, yang NaCl-nya ini adalah larutan, berarti yang ion Na-nya ini dia nggak mengalami reaksi reduksi di katoda, tetapi yang mengalami reaksi reduksinya itu adalah air. Oke, terus di anodanya itu yang mengalami oksidasi adalah Cl. Oke, Cl min ini menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, ini 2. Oke, sekarang kita cek. Ini adalah hasil elektrolisisnya ya. Na mengendap pada elektroda negatif. Oke, ini teman-teman harusnya nih. Kalau pada dia elektrolisis, katoda itu dia bermuatan negatif, sedangkan adonannya itu bermuatan positif. Tetapi kalau dia di volta itu kebalikannya. Oke, berarti yang ini benar. Tidak terbentuk gas hidrogen. Oke, di katoda nggak ada hidrogen ya, di anoda juga nggak ada. Berarti ini benar. Terbentuk anoda pada anoda terbentuk gas klorin. Oke, ini ya betul. Oke, sekarang kita cek ini. Volume gas Cl2 yang terbentuk adalah 5,6. Berarti di sini yang diketahui adalah massa dari natriumnya. Berarti kita cari molnya ya. Ingat kalau dia ada massa, kita bisa menghitung mol, yaitu massa per AR. Di sini massanya adalah 11,5, berarti AR-nya adalah 23. Berarti ini dapat molnya ini setengahnya ya, tapi ada komanya berarti 0,5 kayak gitu. Oke, oh ya setengahnya itu 0,5 mol. Oke, ini berarti ini molnya Na adalah 0,5. Teman-teman perhati ini, pada reaksi katoda dan anoda apa yang sama yaitu elektronnya. Oke, berarti kita cari dulu nih elektron yang ada di katodanya menggunakan perbandingan koefisien. Oke, di sini Na-nya koefisien 1, elektronnya juga 1, berarti memiliki mol yang sama, ya kan? 0,5. Berarti kalau elektronnya di katoda itu 0,5, di anoda juga sama, yaitu 0,5 mol. Oke, jadi teman-teman jangan pengaruh pada koefisien ya. Kalau misalnya dia sama-sama elektron, itu tetap jumlahnya. Karena yang ditanya adalah volume dari klorinnya, berarti kita cari molnya dulu ya, karena kan sebelum cari volume kita cari molnya dulu. Teman-teman gini aja deh, yang cepatnya ya. Untuk 2 dia 0,5, berarti untuk satunya berarti berapa? Setengahnya 0,5. Kalau misalnya nanti nilainya nggak sederhana gini, pakai perbandingan koefisien aja. Jadi koefisien yang dicari ya kan 1 per koefisien yang diketahui molnya yaitu 2 dikali dengan mol yang sudah diketahui, kayak gitu. Nih, sama kan 0,5 ya. Setelah kita dapat molnya, baru kita cari volume. Oke, ini dalam keadaan STP, ingatin rumusnya, mol itu sama dengan volume dibagi volume FTP. Ingat ya, volume FTP itu 22,4 liter. Karena kita mau cari volume, berarti ini dikali silang. Oke, berarti volumenya sama dengan molnya tadi 0,25 dikali 22,4 ya, 22,4 ini sama dengan 5,6 liter. Berarti ini benar. Oke, jika opsinya itu maksudnya pernyataannya itu keempat-empatnya benar, berarti ini opsinya adalah yang E. Oke, bisa ya. Cek lagi untuk soal yang kedua. Untuk menetralkan larutan yang terbentuk di katoda pada elektrolisis natrium sulfat diperlukan 50 mili HCl. Oke, yang ditanya muatan listrik. Oke, ini. Jadi kalau misalnya ada ditanya muatan listrik itu berarti berhubungan dengan elektron. Oke, sekarang kita buat dulu nih elektrolisis dari natrium sulfat. Oke, ini disebutin jelas bahwa dia adalah larutan. Oke, ini adalah aqua. Berarti kalau ini kita ionin jadi 2Na plus ditambah SO4
min. Oke, kita buat reaksi di katodanya. Nih, bedanya sama yang tadi ya. Ini kan dia larutan, sedangkan yang tadi itu leburan. Jadi ini berasal dari ion golongan 1. Jadi kalau misalnya dia larutan yang mengalami reaksi reduksi, itu adalah airnya. Oke, jadi rumusnya yaitu 2H2O ditambah 2 elektron, dia akan membentuk gas hidrogen ditambah 2OH-. Oke, nih di sini kan ada kata-kata menetralkan ya. Oke, di sini yang ditambahkan adalah asam. Asam itu menetralkan basa, basa menetralkan asam, kayak gitu. Jadi nanti istilah kata menetralkan itu nanti molnya H plus dari asam ya, itu sama dengan molnya dari basa. Oke, berarti dari sini diketahui basanya. Berarti kita bisa dapat molnya ya. Oke, mol sama dengan kalau dia ada volume sama kemolaran, kita bisa cari ya dengan menggunakan volume dikali kemolaran. Atau ini berasal dari rumus M sama dengan M per V. Oke, volumenya di sini 50, ini kita jadikan ke liter aja ya supaya kita dapat molnya langsung. Oke, jadi dapatnya 0,05 liter dikali 0,2. Oke, berarti nanti 0,05 dikali 0,2 yaitu 0,01 mol. Oke, berarti tadi katanya mol ion hidrogen itu sama dengan mol OH-nya. Di sini kita udah cari, berarti mol H-nya itu adalah 0,01. Berarti mol OH-nya juga 0,01. Berarti ini kita buat dia 0,01. Oke, berarti intinya kan elektronnya. Ini adalah elektron. Perhatikan, kita harus cari berapa jumlah mol elektronnya. Ini koefisiennya sama. Oke, jika koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama, yaitu 0,01 mol. Oke, di sini ditanya bukan molnya, tapi muatan listriknya dalam bentuk Faraday. Teman-teman ingat nih ketentuannya ini. 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron atau sama dengan 96.500 coulomb. Oke, karena yang diminta dalam Faraday berarti 1 mol sama dengan 1 Faraday berarti 0,01 mol itu juga sama dengan 0,01 Faraday. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Next lagi, dalam suatu proses elektrolisis larutan asam sulfat encer, oke, elektrolisis asam sulfat encer H2SO4 dia larutan ya. Volumenya, oke, ini ada gas hidrogennya. Berarti ini kita ionin dulu. Ini jadi 2H plus ditambah SO4 2-. Berarti kita buat reaksi reduksinya di katoda, yaitu dengan ini ion kationnya H plus. Berarti ini H plus, oke, 2H plus, oh iya, dia kan di katoda nangkap elektronnya. Nah, terbentuk H2 nih. Jadi gas H2 ini yang terbentuk sebanyak 2,24 desimeter kubik. Oke, desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Ini katanya dalam keadaan STP. Berarti kita bisa dapat molnya ya, yaitu volume per volume STP. Volumenya 2,24, volume STP itu adalah 22,4, ya kan? Berarti ini sama dengan 0,1, ya kan? 0,1 mol. Oke, jadi kita mengerjakan dulu satu-satu nih ya. Jika jumlah muatan listrik, oke, ingat muatan listriknya sama, berarti jumlah elektronnya sama yang ada di asam sulfat dengan yang ada di perak nitrat. Oke, ingat ya, jumlah elektronnya itu sama. Berarti kita buat dulu nih reaksi elektrolisis dari perak nitrat. Perak nitrat itu rumus kimianya adalah AgNO3. Ini sekalian teman-teman belajar lagi tata nama ya. Oke, terkadang di soal itu dia kasih taunya adalah nama. Berarti kita harus bisa juga buat dia dalam bentuk rumus kimianya. Oke, ini dalam bentuk larutan ya. Kita buat di katoda karena ini dimintanya adalah perak N8. Oke, Ag itu dia berasal dari golongan transisi. Oke, bukan golongan 1, 2 AlMn, berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah ionnya tersendiri. Berarti ini Ag plus ditambah elektron akan membentuk N8Ag. Oke, ini yang ditanya berapa masanya. Tadi katanya di sini listriknya sama, ya kan? Berarti di sini ini kita baru dapat molnya si H2 ya. Berarti kita cari mol elektron di sini. Ini kan untuk satunya 0,1, berarti untuk duanya ini sama dengan 0,2. Oke, katanya jumlah elektronnya sama, berarti jika di sini dia elektronnya 0,2 mol, berarti di sini juga 0,2 mol.
Oke, kita mau cari masanya molnya si AG karena koefisiennya sama, ya kan? Berarti molnya juga sama, yaitu 0,2 mol. Oke, yang ditanya bukan mol, tetapi yang ditanya adalah massa. Ingat lagi rumus yang ini. Mol sama dengan massa per AR, karena dia unsur ya. Berarti untuk mencari massa itu sama dengan mol dikali AR. Oke, molnya sama dengan 0,2, sedangkan AR-nya yaitu 108. Oke, berarti 0,2 dikali 108 berarti sama dengan 21,6 gram. Oke, bisa ya? Itu jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Pada elektrolisis leburan Al2O3, oke, ini leburan ya, udah jelas nih kata-katanya adalah leburan. Jadi Al2O3 ini dalam bentuk leburan, ini kita ion dulu menjadi 2Al3+. Oke, ini ya, indeksnya itu menjadi ke depan dan indeks lawannya itu menjadi muatan dia. Ini ditambah 3O2 min. Oke, di sini adalah yang tanya AL-nya, yang diketahui AL-nya mengendap. Berarti kita buat reaksi di elektrolisisnya di katoda ini. AL itu kan berasal dari ketentuan ini ya, dia golongan 1, golongan 2, AlMn. Kalau dia leburan berarti kalau dia larutan berarti airnya yang mengalami reaksi reduksi. Tetapi ini dalam bentuk leburan. Oke, berarti AL-nya sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Oke, ditambah 3 elektron ini menjadi Al. Yang ditanya adalah jumlah muatan listrik. Oke, jumlah muatan listrik berarti ingat elektronnya. Oke, sekarang ini kita cari dulu mol dari Al karena diketahui masanya. Berarti 0,225 dibagi MR lagi. AR-nya diketahui ya, yaitu 27. Oke, berarti kita dapat 0,0083 mol. Oke, ini molnya si Al 0,0083. Untuk satunya 0,0083 berarti untuk tiganya berapa? Kayak gitu ya. Apanya? Berarti ini dikali 3. Ini sama dengan 0,0249 mol. Oke. Terus yang ditanya adalah muatan elektronnya. Oh iya, ini dalam bentuk kolom ya. Ingat nih, 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Karena yang diminta muatan listriknya dalam bentuk kolom, berarti kita nih. Oke, ini kita kali. Karena kan untuk satunya segini, berarti untuk 0,0 sekiannya berarti berapa kolom gitu. Berarti tinggal dikali 96.500 ya. Berarti hasilnya sama dengan 2402,8. Oke, yang paling mendekati D ini ya, karena tadi hasil baginya ini dia masih panjang. Jadi mungkin bedanya itu karena pembulatannya. Oke, bisa ya. Next lagi. Pada sel elektrokimia terjadi reaksi oksidasi. Oke. Jadi pada oksidasi nih, teman-teman ingat aja, kan kalau huruf vokal kan A, I, U, E, O gitu ya. Jadi O itu sama A itu kan huruf vokal ya. Jadi di anoda itu terjadi oksidasi dan di reduksi itu terjadi reaksi katoda. Berarti ini benar. Oke, reaksi pada setiap sel elektrokimia merupakan redoks benar karena terjadi sekaligus reaksi oksidasi dan reduksinya. Oke, berarti pernyataan benar, alasannya benar, tetapi ini nggak ada hubungan sama sekali. Kalau itu berarti opsinya apa? Oke, good. Opsinya adalah yang B. Oke, next lagi. Sejumlah tertentu muatan listrik dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium. Oke, jadi di sini diketahui masanya si aluminium ya, berarti kita bisa cari molnya, yaitu 2,7 dibagi dengan 27. Ingat ya, lagi-lagi nih, mungkin teman-teman udah bisa ya, yaitu massa per AR rumusnya. Berarti ini sama dengan 0,1 mol. Oke, mengandung ion Al3+, muatan listriknya. Oke, nih muatan listriknya katanya sama, dialirkan ke dalam asam. Oke, ingat katanya listriknya sama berarti jumlah elektronnya nanti sama ya. Oke, kita cari dulu nih berapa jumlah elektron. Oke, dia katanya aluminium mengandung, pada sama. Berarti kalau dia kation berarti dia di katodanya ya. Berarti dia menangkap 3 elektron akan membentuk Al. Kita udah hitung tadi mol elektron itu adalah 0,1, berarti karena dia muatan listriknya sama, berarti jumlah elektronnya ya. Berarti nih, untuk satunya dia 0,1, berarti untuk tiganya dia 0,3 mol.
Oke, ini katanya asam. Asam itu kan berarti H+ ya. Oke, berarti dia menghasilkan gas hidrogen. Jadi rumusnya itu gini, jadi H+ ini di anodanya ya. Oke, nih jadinya H2 ditambah 2 elektron. Oh, wait. Sepertinya ada yang salah. Bentar. Dia kan hidrogen itu H+, ya kan? Terus dia akan mengalami reaksinya. Bentar. Ini kan, bentar. Dialirkan ke dalam larutan asam sehingga menghasilkan gas hidrogen. Oke, berarti ini gas hidrogennya itu kita ionin dulu nih seperti ini kan. Jadi H+, oke. H+ kan berarti kation ya. Ditambah 2 elektron ikut terbentuk H2. Ini hanya 2, ini 2. Berarti dia di anodanya ya. Karena, bukan anoda, katoda dong. Karena kan dia kation. Ya kan? Berarti elektronnya katanya sama. Nih, berarti ini juga elektronnya 0,3 mol. Oke, karena yang ditanya adalah hidrogen, berarti kita cari nih berapa molnya ini. Oke, berarti untuk duanya 0,3, berarti untuk satunya berapa? Good. Oke, atau perbandingan koefisien nih. Koefisiennya nih 1 dibagi dengan koefisien elektron itu 2 dikali 0,3. Berarti sama dengan 0,15 mol. Oke, yang ditanya bukan molnya, tetapi ditanya adalah volume dalam keadaan STP. Oke, ini STP ya, 0 derajat Celcius sama 1 atm itu dalam keadaan STP. Mol sama dengan volume per volume STP. Karena cara adalah volume, berarti mol dikali volume STP. Volume STP itu 22,4 ya. Oke, berarti 0,15 dikali 22,4 berarti 0,15 dikali 22,4 itu sama dengan 3,36. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Next lagi, kalium klorat. Oke, kalium klorat dibuat dengan reaksi elektrolisis KCl dalam larutan basah. Oke, untuk membuat 1 mol KCl membutuhkan listrik sebanyak berapa? Oke, kalau seperti ini, teman-teman perhatiin ya, yang dimintakan adalah berapa mol elektron yang dibutuhkan. Jadi kalau yang dibutuhkan itu nanti berhubungan dengan jumlah elektron yang dipakai, kayak gitu, biloxnya ya. Jadi kita buat dulu nih reaksi ininya dulu. Jadi KCl ini menjadi KClO3. K itu kan golongan 1 ya, berarti +1, ini -1. Ingat, kalau dia senyawa, itu jumlah biloxnya itu sama dengan 0. Kayak gitu ya. Berarti kita udah dapat nih berapa jumlah biloxnya dari KCl, yang Cl-nya ya, Cl-nya berarti dia -1. Berarti sekarang kita cari berapa biloxnya Cl yang terdapat di dalam KClO3. Kayak gitu ya, supaya kita tahu berapa perubahan dari biloxnya, gitu. Berarti ini dia -6, karena kan untuk satunya oksigen itu dia -2 ya, berarti untuk 3 dia -6, terus K itu tadi +1, ini adalah +5. Oke, perubahannya ya, jadi muatan listrik itu, nih, jumlah muatan listrik itu adalah perubahan dari, nih, perubahan biloxnya. Oke, ini -1, ini 5. Jadi dari -1 ke 5 itu berapa? 6. Oke. Jadi 6 ini berarti di sini elektron yang terlibat itu atau yang dibutuhkan adalah 6 mol elektron. Oke, ini dalam Faraday ya. Ingat, 1 Faraday berarti sama dengan 1 mol elektron. Berarti kalau dia 6 mol elektron berarti sama dengan 6 Faraday. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi. Nih, pada elektrolisis larutan AgNO3, AgNO3 dengan elektrodanya adalah inert. Jadi di sini ketahui elektrodanya inert diketahui ya. Dihasilkan gas oksigen pada keadaan STP yaitu 5,6 liter. Oke. Terus yang ditanya adalah jumlah listrik yang dialirkan itu dalam coulomb. Berarti kita buat reaksi elektrolisis dulu. AgNO3 ini kita ionin jadi Ag+ tambah NO3-. Jadi di katodanya ini Ag karena berasal dari golongan transisi, berarti dia sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan kalau di anodanya, anoda itu kan gini, jika dia anionnya ini berasal dari asam sisa oksi, berarti ia mengalami reaksi
oksidasi itu adalah air. Oke, jadi 2H2O ini akan menjadi 4H plus ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Dan oksigen ini yang sudah diketahui volumenya yaitu 5,6 ini dalam keadaan FTP. Berarti kita bisa dapat molnya yaitu volume per volume FTP sama dengan 5,6 dibagi 22,4. Oke, sekarang kita cari dulu 5,6 dibagi 22,4 sama dengan 0,25. Oke, jadi molnya adalah 0,25 mol. Itu adalah untuk mol oksigennya. Ingat kalau dia jumlah listrik atau muatan listrik itu berhubungan dengan elektron. Berarti jika di sini untuk satunya dia 0,25, berarti untuk 4 elektron berapa? Oke, ini berarti 4 dibagi 1 dikali 0,25. Atau untuk satunya dia 0,5, berarti untuk kepatnya berapa? 1 mol. Oke, jadi elektronnya 1 mol. Nih, teman-teman lihat nih. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron atau ini sama dengan 96.500 coulomb. Berarti jawabnya adalah yang A. Oke, gitu. Oke, lanjut lagi. Dengan menggunakan potensial standar di bawah ini, oke. Ini yang ditanya adalah diagram sel galvanik. Oke, diagram sel galvanik itu disebut juga dengan sel volta. Oke, sama aja. Nah, aturannya gini. Penulisannya ya, anoda garis 1 ini ion dari anodanya, garis 2 ion dari katodanya, garis 1 ini katodanya. Oke, jadi kita cek di sini sekarang siapa yang menjadi katoda atau siapa yang posisinya di anoda. Ingat, kalau di anoda berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Oke, jika dia mengalami reaksi oksidasi berarti N-voltnya itu dia lebih kecil. Oke, kebalikan kalau katoda berarti dia mengalami reaksi reduksi dan dia N0-nya besar. Sekarang ini N0-nya ada, ini plus. Oke, ini berarti ketahuan dong, ini plus ini minus. Berarti ini yang sebagai katoda dan ini di anodanya. Oke, berarti penulisannya pertama zinc-nya dulu dong. Berarti Zn garis 1 ionnya yaitu Zn2 plus garis 2. Oke, garis 2 ini adalah jembatan garam. Jembatan garam. Oke, terus ionnya berarti nanti akan terbentuknya itu adalah nih, yang akan terbentuk ya Cr3 plus garis 1 Cr2O7 2-. Jadi gini, cara bahasanya. Oh iya, satu lagi ini katanya, di sini nggak ada langsung gitu ya, adanya PT. Oke, PT ini adalah elektrodanya ya, dan dia solid. Ini jawabnya adalah yang D. Oke, cara bacanya gini. Kalau oksidasi itu kan dia melepaskan elektron, ya kan? Sedangkan reduksi itu menangkap. Jadi zinc ini dia melepaskan elektron membentuk ionnya Zn2+. Dan elektron yang tadi yang dilepaskan itu ditangkap oleh Cr3+ sehingga membentuk Cr2O7 kayak gitu. Oke? Dan ini elektrodanya adalah platina. Oke? Next lagi. Suatu sel kering, bekerja menurut ini ada persamaan reaksinya. Kita buat dulu nih persamaan reaksi di bawah ya, tulis ulang lagi supaya lebih gampang cara ngerjainnya. Oke, karena ini nggak ada space-nya. Zn Mn2O4. Oke. Di sini untuk menghasilkan muatan sebesar 965 coulomb, maka ini perhatiin. Tadi kan ketentuan gini, 1 Faraday itu berarti sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 coulomb. Jadi di sini jika dia 965 coulomb, berarti berapa mol? Oke, berarti 965 coulomb berarti dibagi ini ya. Berarti 0,01 ya, karena kan nolnya di belakangnya ada 2 nih. 965 dibagi 96.500 ya kan, berarti ini 0,01 mol elektron. Oke, mol elektron. Terus setelah itu kan yang diminta di sini adalah ini yang option pertama. Option pertama itu jumlah zinc yang bereaksi adalah 0,325. Oke, sekarang kita cek dulu nih zinc. Zinc di sini kan dia mengalami reaksi katoda ya. Oke, nih. Ini kan 0.
Ini dia, ini diionin aja, ini menjadi Zn2+, karena zinc itu dia cuma memiliki biloxnya itu cuma satu doang, yaitu 2+. Berarti dari 0 ke 2, ya kan, dia berarti naik. Oh iya, berarti dia mengalami reaksi oksidasi di sini ya. Oke, ini aja deh. Jadi zinc itu dia kan biloxnya ada dua ya, ada dua elektronnya. Jadi kita bisa dapat berapa jumlah elektron yang dihasilkan, kayak gitu. Jadi kalau kita buat reaksi dari zinc, oke, misal nih kita buat reaksinya adalah reaksi reduksi, ini zinc. Tadi kan mol elektronnya itu adalah 0,001, berarti ini 0,01. Berarti ini berapa? Oke, berarti untuk duanya 0,01, berarti untuk satunya berapa? Kayak gitu ya. Berarti untuk satunya sama dengan 0,005 mol. Ini tanya adalah masanya. Berarti ingat kalau untuk cari massa berarti mol dikali dengan AR-nya. Berarti 0,005 dikali AR-nya zinc adalah 65. Oke, berarti ini dikali 65 sama dengan 0,325 gram. Ternyata ini opsinya salah satu benar. Oke, sekarang kita cek untuk yang kedua. Oke, yang kedua yaitu nih, MNO yang bereaksi. Kalau MNO yang bereaksi yang ditanya, ya kan, berarti kita bisa cari berapa jumlah molnya. Molnya yang dipakai itu berapa. Atau gini deh, lebih cepatnya ya. Ini kan masanya, oh iya, molnya beda ya. Jadi 0,325. Nih, berarti kita bisa cari berapa jumlah massa dari MNO-nya. Jadi jumlah molnya itu kita cari nih, mol dari MNO2 itu berapa, ya kan? Tadi jumlah elektronnya itu di sini itu ada dua jumlah elektronnya. Oke, ini koefisiennya ya, koefisiennya ada 2. Oke, karena yang ditanya tadi yang diketahui mol elektron kan, atau kita buat ke sini juga molnya bisa nih. Ya kan, untuk zinc tadi kan molnya adalah 0,05 ya, berarti ini koefisien 1 nih, berarti 2 per 1 dikali 0,005, ya kan, berarti sama dengan 0,01 mol. Yang ditanya adalah masanya, berarti massa sama dengan mol dikali mr, ya kan, berarti 0,01 dikali mr-nya berapa, kita hitung dulu nih. MNO. Oke, MNO itu dia MR-nya adalah 87. Oke, berarti ini 87 berarti dia 0,87 gram. Oke, ini adalah massa MNO yang terbentuk. Di sini 1,1, jelas 1, salah. Oke, jadi nih kalau ada option kan, 1, 2, 3 benar itu berarti dia A, 1, 3 benar berarti dia B, 2, 4 itu C, 4 aja. Oke, ini berarti udah jelas jawabannya itu adalah yang B, karena satunya udah benar. Sekarang kita tinggal cek yang C. Oke, yang C ini kan koefisiennya sama nih, koefisiennya ini sama ini kan sama. Tadi molnya zinc itu adalah 0,05, berarti molnya ini juga sama dong, ya kan? Ingat, kalau koefisiennya sama berarti jumlah molnya sama. Oke, berarti ini benar. Oke, terus kalau ini MnO2 bertindak sebagai reduktor. Oke, kita cek. Untuk mengeceknya kita cari ya biloxnya yang ada di sini sama yang ini. Oke, kita cari di sini aja deh. Ini kan, itu kan dia satunya min 2 ya, berarti ini min 4, berarti supaya jumlah 0, nilainya 0, ini berarti Mn-nya plus 4. Di sini zinc-nya adalah 2 plus, berarti plus 4 ke plus 2 berarti turunnya, berarti ini reaksi reduksi. Kalau dia mengalami reaksi reduksi, dia bukan bukan reduktor, tetapi namanya adalah oksidator. Oke, berarti ini jawabannya yang B, karena yang benar itu adalah 1 dan 3. Oke, lanjut lagi. Kadmium diendapkan di katoda dengan proses elektrolisis. Oke, ini kadmiumnya. Oh, ini hampir sama seperti yang tadi ya. Oke, kita buat dulu deh. Cl, Cd, Cl2. Ini kita ionin dulu. Jadi Cd, ini ya, indeks lawannya itu dalam muatannya ditambah 2 Cl min.
Oke, di sini elektrodanya karbon, berarti ini inert ya, berarti bukan elektrodanya yang mengalami elektrolisis. Yang ditanya adalah muatan listrik, berarti ini elektronnya. Oke, ingat ketetapan yang ini. 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron atau sama dengan 96.500 kolom. Oke, berarti kita buat dulu reaksi elektrolisisnya supaya kita bisa tahu elektronnya itu berapa. Ini CD2 plus ditambah 2 elektron menjadi CD. Oke, di sini diketahui adalah masanya CD itu diketahui, berarti kita bisa cari molnya. Berarti molnya sama dengan massa per AR. Masanya 22,4, AR-nya 112 ya kan? Berarti jumlah molnya yaitu 0,2. Oke, 0,2 jumlah mol dari CD. Ini 0,2. Berarti ingat kalau mata listrik berhubungan dengan elektron ya. Untuk satunya 0,2 mol, berarti untuk duanya adalah keget 0,4 mol. Oke, jadi yang diminta itu dalam bentuk kolom, berarti kalau untuk 1 molnya dia 96.500, berarti untuk 0,4-nya berapa? Gitu ya. Berarti kita tinggal kali aja 96.500 dikali dengan 0,4. Oke, jadi jawabnya adalah 38.600. Oke, jadi nanti dikali ya. Nah, jadi 0,4 dikali 96.500. Oke, ketemu nih. Next lagi. Pada sel bahan bakar fuel cell. Oke, fuel cell arus listrik dihasilkan dari reaksi berikut. Oke, jadi ini ada reaksinya dari hidrogen. Jadi fuel cell-nya itu dari gas hidrogen ya. Oke, terus yang diminta katanya supaya dapat menghasilkan arus listrik yaitu sebesar 0,13. Oke, di sini kuat arusnya diketahui. Nih, ini ampernya berarti I-nya ya yang diketahui ya. Oke, berarti kita bisa dapat apa nih dari sini? Kita buat dulu nih reaksinya. T-nya nggak ada ya. Oke, karena kan yang diminta adalah lajunya. Lajunya gram per gram per second, ya kan, per detik ya. Ya kan? Karena dia mintanya adalah lajunya. Laju itu dia bisa banyak ya. Oke, jadi yang diminta adalah lajunya. Nih, teman-teman perhatiin dulu nih, ini reaksinya ya. 2H2 ditambah O2 ini kan menjadi 2H2O. Yang diminta adalah yang ini. Teman-teman ingat nggak rumus yang ini? Massa itu sama dengan saya buat AE aja deh. AE ini simbolnya tuh banyak. Ada AE itu apa? Ini AR per bilox. Oke, AE dikali dengan I dikali T per 96.500. Oke, jadi yang ditanya itu kan nih, kalau teman-teman nggak tahu ya misalnya laju itu gimana sih cara carinya, lihat aja nih satuannya. Ini gram per second. Berarti yang ditanya itu adalah massa per waktunya. Berarti ini kita ubah dulu ya rumusnya. Berarti ini massa per T. T-nya kita tarik nih ke bawah. Berarti sama dengan AE dikali I per 96.500. Oke, kita mau cari AE-nya. Di sini AR-nya hidrogen itu sama dengan 1 ya. Berarti karena dia mintanya hidrogen, kita buat dulu nih reaksinya. Berarti H2, oke, dia terbentuknya H2 ya, gas hidrogen ya. Berarti H ditambah elektron, ini menjadi H2. Ini 2H plus, ini 2 elektron. Oke, jadi nanti biloxnya di sini ada 2 ya. Oke, biloxnya itu ada 2, berarti kita bisa cari nih, AR-nya itu 2 ya. Berarti 2 per 2 sama dengan 1, ya kan? Berarti sama dengan 1 dikali I-nya yaitu 0,193 dibagi 96.500. Oke, ini massa, kita buat massa satunya deh. Ini gram per T sama dengan, kok gramnya buat S? Iya bener, gram, ini yang salah. Terus ini S. Jadi gram per S ini kita bagi, itu hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6
gram per second. Oke, jadi jawabnya adalah yang B. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat soal, kalau misalnya nggak tahu cara gimana, lihat aja satuannya. Oke, jadi ingat rumus yang ini. Massa sama dengan AE dikali I dikali T per 96.500, di mana AE ini adalah AR per bilox. Oke, biloxnya itu adalah jumlah elektron yang dipakai. Oke, next lagi. Ion logam pada elektrolisis akan selalu mengendap di katoda. Oke, apakah benar ion logam itu dia selalu mengendap di katoda? Oke, kita cek nih, dia benar apa salah. Teman-teman ingat ya tadi ketentuannya, kalau misalnya, oke ingat ketentuan yang ini ya, kalau dia berasal dari golongan 1 dan 2, ya kan berasal dari golongan 1 dan 2, berasal 1 dan 2, kalau dia dalam bentuk larutan, oke, jadi di katoda itu, nih saya tulis aja deh, jadi kalau golongan 1, golongan 2, ini A ya, terus Al 3 plus sama Mn 2 plus. Oke. Ini kalau dia dalam bentuk larutan yang mengalami reduksi, oke, itu bukan logamnya. Oke, tetapi yang mengalami reduksi itu adalah air. Berarti kalau misalnya dalam keadaan ini, kita buat nih 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Nggak ada logam kan? Berarti ini salah. Oke, pada katoda akan terjadi proses reduksi benar. Oke, jadi di katoda itu selalu, baik itu sel volta atau baik di elektrolisis, yang namanya di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi. Oke, ini pernyataan salah, alasannya benar, berarti ini opsinya D ya. Oke, opsinya D. Kita lanjut lagi. Suatu baterai dengan elektrodanya, oke, ini ada besi dan aluminium dalam keadaan standar, arus listriknya adalah 0,3 ampere. Oke, terus yang diminta itu adalah nilai Fe-nya. Oh ya, ini diketahui ya nilai Fe masing-masing. Yang ditanya adalah berapa pengurangan elektron, berapa pengurangan massa di anodanya. Oke, kita mau cari berapa pengurangan massanya, berarti kita buat dulu apa nih? Kita harus cari dulu reaksinya dulu ya, buat reaksinya dulu ya. Karena yang ditanya adalah pengurangannya. Oke, kita buat dulu nih. Ingat kalau ini kan waktunya masih dalam menit ya, jadi kita harus ubah. Jadi waktu itu harus dalam satuan detik. Oke, ini menit dikali 60 ya. Oke, berarti ini sama dengan 9660 detik sekan. Ini adalah aluminium. Oke, pengurangan massanya di katoda, di anoda. Oke, kenapa kita buat anoda? Nih perhatiin ya. Kalau dia E0-nya kecil, itu berarti dia oksidasi. Kalau dia E0-nya besar, ini berarti reduksi. Oke, ini AL-nya min 1,66, ini 0,4, berarti yang paling kecil AL-nya dong. Berarti AL yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, karena dimintanya adalah di anoda. Mengalami reaksi oksidasi, itu dia ada di anoda. Berarti reaksinya AL, oke, dia akan menjadi Al3 plus ditambah 3 elektron. Oke, ingat rumus yang ini, massa Al itu sama dengan AE dikali I dikali T per 96.500. Oke, kita mau cari nih. Tadi AE itu kan ini ya rumusnya. AE itu adalah AR per bilox. Oke, AR-nya AL itu 27, biloxnya 3, berarti sama dengan 9. Oke, 9 dikali I-nya di sini adalah 0,3. Oke, waktunya adalah 9660 dibagi 96.500. Oke, ini berarti dapatnya adalah 0,27 gram. Berarti jawabnya itu adalah yang A. Oke, jadi kalau misalnya ditanya pengurangan massa di katoda, itu bukan berarti kita cari massanya dikurangi dulu, enggak. Tapi ingat aja, massanya itu kita hitung dulu. Oke, saya next lagi. Baterai nikel kadmium merupakan sel volta. Oke, di sini jelas-jelas dia dikatakan ini adalah sel volta ya, bukan apa namanya ini elektrolisis, tetapi sel volta. Oke, terus
pernyataan yang benar. Oke, kita cek yang pernyataan yang benar yang diminta adalah yang mana. Berarti kita buat dulu nih, cari biloxnya dulu ya. Maksudnya supaya kita tahu siapa yang mengalami reaksi oksidasi, siapa yang mengalami reaksi reduksi, gitu. Ini 2H2O, ini menjadi NiOH 2 kali ditambah CdOH 2 kali. Oke, berarti ingat nih, kalau dia unsur dari sendiri berarti biloxnya 0, ya kan? Ini diionin aja nih, indeks lawannya jadi muatannya ya. Ini Cd 2 plus 2OH min. 0 ke 2 plus berarti naik dong, ya kan? Berarti ini mengalami reaksi oksidasi. Oke, ingat kalau dia mengalami reaksi oksidasi itu terjadinya di anoda. Ini katanya CD di anoda, jelas salah. Oke, terus kalau yang B, NiOH terbentuk di katoda. NiOH, oke ini kita cek. Ini biloxnya ini min 4, ini berarti plus 4. Karena kan oksigen itu untuk satunya dia min 2 ya, berarti ini ada 2, berarti di plus 4. Ini kita ionin aja, ini Ni2+, ini indeks lawannya ya. Berarti 4 ke 2, berarti turun ya, berarti ini reduksi. Oke, NiOH terbentuk di katoda katanya. Apakah dia benar terbentuk di katoda? Bukannya. Oke. Oh iya bentar. Oh iya benar dong, bentuk di katoda. Karena kan reduksi itu dia mengalami reaksinya di katoda. Oke, berarti jawabnya ini adalah yang B. Kalau CdOH terbentuk di katoda, jelas salah ya. Tadi bentuknya di anoda. Ni adalah anoda. Ni anoda bukan, dia katoda. Ini juga salah. Reaksi berlangsung pada pH kecil dari 7 salah, karena ini dia dalam keadaan basah. Oke, jadi ada basahnya, ini seharusnya pH-nya besar dari 7. Oke, saya lanjut lagi. Pada keadaan standar, oke, pernyataan yang benar, oke, di sini udah diketahui ini ada persamaan reaksinya ya. Kita cek nih, ingat kalau biloxnya itu kalau NO-nya kecil, itu adalah dia oksidasi ya. Oke, berarti antara ini mana yang paling kecil nilainya? Yang ini ya. Oke, itu ini berarti oksidasi, ini yang menjadi reduksinya. Oke, reaksi berlangsung spontan. Kita nih, teman-teman lihat, kalau reaksi dikatakan berlangsung spontan, itu jika E0-nya itu hasil pengurangan ya. Hasil pengurangan dari, pengurangannya itu yang besar dikurang kecil ya. Jadi E0 yang besar dikurang E0 yang kecil, atau E0-nya reduksi dikurang E0-nya anoda. Oke, di sini reduksinya tadi minus 0,74 dikurang minus 0,76. Ini nanti hasilnya jadi positif ya. Ya kan? Minus ketemu minus itu positif. 0,76 berarti 0,02. Ini plus. Oke, ini dia berlangsung secara spontan. Oke, terus selanjutnya yang diminta lagi potensial standarnya adalah benar 0,02 ya, volt. Ini benar. Zinc merupakan reduktor. Kita cek. Ini tadi zinc mengalami reaksi oksidasi. Kalau dia oksidasi, kalau dia oksidasi, dia namanya adalah mengalami reaksi apa? Nah, dia namanya sifatnya adalah reduktor. Sedangkan kalau mengalami reaksi oksidasi, berarti dia kalau dia mengalami reaksi reduksi, dia berarti namanya atau sifatnya adalah oksidator. Oke, berarti ini benar, ini berarti benar. 1, 2, 3, 4 benar, berarti ini jawabnya adalah opsinya E. Oke, saya. Oke, lanjut lagi. Ini lumayan panjang ya, karena banyak soalnya nih. Lanjut lagi nih. Seorang pengrajin ingin melapisi nampan dengan perak. Oke, terus pelapisan tersebut dilakukan dengan mengelektrolisis larutan AgNO3 selama, ini dengan arus listriknya 10 ampere. Jika massa jenis peraknya 10,5, dengan ketebalan, segini, luas permukaan. Gini. Jadi ceritanya ada nampan. Dia itu kita ingin melapisnya dengan perak. Jadi kita menggunakan AgNO3 dan proses pelapisannya atau proses elektrolisisnya itu waktunya segini. Dan dibutuhkan ini kuat arusnya. Terus kita ingin melapisinya yaitu dengan tebalnya itu 0,01. Yang ditanya nih, dengan keadaan seperti ini berapa luas permukaan yang akan terlapisi? Caranya kita buat dulu ya reaksi elektrolisis dari AgNO3, yaitu ini Ag plus ditambah NO3 min. Berarti kita cari dulu ya
masanya. Masanya itu pakai rumus yang ini ya. Massa sama dengan AE dikali I dikali T per 96.500. Kita cari AE-nya. Oke, kita buat reaksi di katoda dulu ya. Yaitu Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Oke, ingat AE tadi rumusnya adalah AR dibagi dengan bilox. AR-nya Ag yaitu 108 dibagi biloxnya 1, berarti AE-nya 108. Oke, ini berarti 108 dikali I-nya di sini 10 ampere, T-nya udah dalam detik ya, yaitu 1930 dibagi ini ketentuannya 96.500. Berarti ini sama dengan 21,6 gram. Oke, jadi ya nanti yang diperlukan itu sebanyak ini ya untuk melapisi yang ini. Oke, tapi ditanya bukan berapa massa yang melapisinya. Setelah itu, ingat nih, kalau untuk mencari ya volume itu, karena kan kita tahu ini massa jenisnya ya, massa per rho. Atau gini deh, ingat rumus ini. Rho sama dengan M per V. Kita mau cari volume berarti massa per rho, ya kan? Berarti massanya kita tadi udah dapat yaitu 21,6 dan di sini diketahui masih jenis beratnya 10,5 ya. Oke, berarti ini sama dengan 2,06 cm kubik. Nih. Oke, gram-gramnya nanti kan bisa coret nih. Nah, setelah itu dapat, sekarang kita masuk ke rumus selanjutnya. Kita mau cari luasnya. Rumusnya itu yang ini. Luas permukaan. Oke, jadi luas permukaan itu sama dengan volume dibagi tebal. Oke, volume dibagi tebalnya. Berarti karena ditanya ada luas permukaannya, volumenya tadi kita udah dapat ya, kan? Volumenya itu tadi yang ini, yaitu 2,06 cm kubik, sedangkan tebalnya, nah di sini ketahui yaitu 0,01. Berarti ini sama dengan ini cm ya. Oke, ini pangkat 1, coret-coret, nanti dia dapatnya cm bujur sangkar. Oke, berarti 206. Oke, jadi nanti dengan massa 21,6 gram, oke, dengan ketebalannya 0,01, ternyata luas dari nanpan tadi yang bisa terlapisi oleh perak yaitu 206 cm kubik. Kayak gitu ya. Saya rasa sih demikian dulu untuk pembahasan kita kali ini untuk soal yang elektrokimia part yang ketiga ini ya. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu dengan soal-soal ini dan saya doakan semua teman-teman bisa lolos untuk masuk ke universitas yang diinginkannya. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan share ya. Terima kasih.